Bagaimana Jerusalem, ibu kota yang menjadi rebutan? Tidak perlu direbutkan, ikuti ketetapan PBB yang pertama tahun 1947 itu. Adapun Yerusalem adalah kota internasional. Nah, itu kalau kita bangsa Indonesia bisa duduk bersama, Israel, Palestina, Indonesia, wakil Yerusalem duduk bersama. Walaupun tidak serta-merta bisa diatasi, 2-3 merta bisa diatasi. Tapi kan sayang kita belum membuka hubungan diplomatik hanya gara-gara menganggap Israel itu penjajah. Amerika yang membombardir kemana-mana tidak dikatakan penjajah, malah tambah dekat. Prancis yang sampai hari ini punya jajahan itu, kita dekat. Kali ini sejumlah video beredar memperlihatkan gaya azan di Al-Zaitun yang berbeda dari biasanya. Ya, dalam video yang kemudian viral itu, pemirsa, terlihat ada seorang muazin melantunkan kumandang azan yang selalu diikuti dengan gerakan tangan yang berbeda dari biasanya. Tidak hanya itu, sang muazin melantunkan azan dengan menghadap santri atau jemaah, bukan menghadap kiblat sebagaimana yang dilakukan umat Islam pada umumnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Mengenai mazhab Bung Karno dalam beragama akan menjadikan wanita sebagai khotib Jumat. Apakah itu salah? Tidak, itu benar menurut orang yang menyatakannya. Tapi salah menurut nabimu, karena mengubah syariat nabi itu sama aja menuduh nabi mengkhianati, menyembunyikan syariat peribadatan dari Tuhannya. Itu sama saja menganggap ada ajaran yang lebih baik, ajaran syariat peribadatan yang lebih baik dari yang telah diajarkan oleh manusia terbaik, yaitu nabimu. Agama-agama itu, Mas, sudah final pada masalah usul dan berkembang pada masalah-masalah furu sesuai dengan zamannya. Jangan diubah semaunya sendiri. Agama itu bukan akal-akalan. Agama itu akal dan ilmu. Malu kita, Mas, bangsa lain sudah meneliti ruang angkasa. Kita masih meneliti dan mempertentangkan nasab Habib, meributkan hari raya Idul Fitri, bahkan sampai mengancam membunuh umat. Malu kita, Mas. Malu saya, Mas. Malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sahabat-sahabat, teman-teman yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah pada kesempatan hari ini, siapapun yang dapat menyaksikan tayangan ini pagi, siang, sore atau malam, sambil serius atau sambil rebahan, sambil tiduran, di dalam kendaraan ataupun di rumah masing-masing. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini akan membahas tentang apa yang menjadi kerisauan dan kegundahan ya banyak kalangan, terutama kaum muslimin. Apalagi ada suara-suara, desakan-desakan agar Majelis Ulama Indonesia ya bertindak dan segera untuk mengeluarkan pandangan atau fatwa keagamaan terkait dengan kontroversi Ponpes Al-Zaitun. Di Kuningan, Jawa Barat, yang sudah lama kasus pesantren Al-Zaitun ini diteliti oleh Majelis Ulama Indonesia mulai dari tahun 2002 sampai 2005. Kemudian lagi ada rekomendasi yang lain sudah dikaji, diteliti, tetapi kemudian mentok di meja para ulama kita dan tidak ada eksekusi atau lanjutan dari kasus ini. Padahal ya turunan-turunan ya atau ekses dari Ponpes Al-Zaitun ini itu sudah banyak yang diberikan
fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia, seperti misalnya gerakan Nabi palsu ya dari Ahmad Musaddiq. Nah, dia juga adalah alumni atau pernah menjadi dewan pengajar di Al Zaitun. Kemudian ada kasus pendeta Saifuddin Ibrahim, ya, itu juga dia pernah menjadi dewan pengajar di Ponpes Al Zaitun ini. Nah, artinya apa? Sudah banyak menuai kegaduhan, ya, menuai kritik dari publik, itu eksesnya. Nah, bagaimana dengan sosok dari Panji Gumilang ini dan juga Ponpes Al Zaitun secara umum? Ya, kalau turunannya, kalau eksesnya, efek sampingnya saja sudah difatwakan oleh ulama, maka kenapa biangnya, ya, kemudian induk semangnya kok belum ada ya, kelanjutan dari keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ada dua hal yang setelah Idul Fitri ini tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi ini yang kemudian menyeruak ke permukaan. Apa itu? Yaitu praktek sholat Idul Fitri berjamaah yang ada dilakukan di Ponpes Al Zaitun, di masjidnya, di hall-nya, hall besarnya itu, yang menggunakan atau mempraktekkan sholat Idul Fitri itu dengan saf yang renggang. Ya, seperti halnya ketika masa musim pandemi. Kalau musim pandemi kita masih bisa maklumi, karena memang ada fatwa ulama. Bukan hanya Majelis Ulama Indonesia, tapi juga lembaga-lembaga fatwa dunia atau tingkat internasional yang memfatwakan bolehnya ya merenggangkan saf salat ketika dalam masa keadaan darurat pandemi COVID-19. Tapi WHO sudah mencabut status darurat kesehatan, darurat pandemi COVID-19 ya pada bulan Mei ini. Kemudian pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden Joko Widodo sejak akhir Desember 2022 sudah mencabut status PPKM yang berlaku secara nasional. Artinya sudah kembali kepada new normal. Ya, kembali kepada keadaan semula. Nah, kenapa masih merenggangkan saf salat? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, padahal merapatkan saf salat itu adalah bagian dari kesempurnaan pelaksanaan ibadah salat berjamaah. Meskipun bukan syarat sah. Ya, bukan syarat sah salat berjamaah merapatkan saf itu, tetapi dia adalah kesempurnaan. Bagian dari kesempurnaan ya salat kita dan berpahala. Karena merapatkan saf itu adalah ciri khas orang-orang beriman. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Itu ada di dalam surah As-Saff. Ada satu surat namanya As-Saff. Surat tentang saf. Bagaimana Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, ya, di jalan Allah itu dengan apa? Saffan. Ya, mereka berbaris secara baik, secara rapat. Ka'annahum bunyanum marsus, seolah-olah mereka itulah bangunan yang utuh, bangunan yang kokoh gitu ya. Nah, ini juga menjadi dari dasar aturan jihad fisabilillah dengan berbaris secara saf yang rapi, rapat. Ini juga menjadi aturan di dalam etika dan dalam sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah bagian dari bukan hanya hablum minan nas, tapi juga bahkan hablum minallah. Dan etika itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadisnya, dalam banyak sunnah-sunnahnya. Rasulullah perintahkan kita untuk merapatkan saf. Sawwu sufufakum. Sabda Nabi SAW, merapatkanlah, luruskanlah saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ya, itu himbauan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, karena merapatkan dan meluruskan saf itu adalah bagian dari kesempurnaan tegaknya sholat yang kita laksanakan setiap hari 5 waktu itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kerapatan saf sholat itu menjadi satu hal yang sangat urgen. Dia adalah sunnah, anjuran yang sangat kuat dari Rasulullah SAW, dan juga perintah langsung dari Allah dalam Al-Quran, agar kita ini berbaris secara rapi, rapat, ya, merapatkan barisan, apakah dalam perjuangan di jalan Allah ataupun di dalam sholat. Dan juga
menjadi sunnatullah dalam setiap kita berorganisasi. Ya, itu dengan cara bagaimana? Dilambangkan dengan saf. Kita ini harus berbaris secara rapi. Dalam berorganisasi, muamalah dunia saja, kita harus berbaris secara rapi. Ada komandonya, ada safnya, barisan-barisannya. Nah, itulah sholat merupakan miniatur daripada sistem keorganisasian dalam kehidupan setiap muslim. Nah, maka itu diwujudkan sunnah-sunnah Rasulullah itu bagaimana kita bisa merapatkan saf itu. Ya. Kemudian, masalah yang kedua adalah saf perempuan, ya, yang akil balik ketika sholat berjamaah itu bagaimana? Sudah ditunjukkan juga oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, maka ketika ada kasus, ya, seorang cendekiawan muslimah dari Amerika yang liberal, ya, Profesor Dr. Aminah Wadud, ya, menganjurkan perempuan menjadi imam sholat berjamaah, kemudian menjadi khatib Jumat, kemudian mempraktekkan sholat berjamaah itu imamnya perempuan, dia Aminah Wadud itu, dan saf di belakangnya itu bercampur laki-laki dan perempuan, tidak ada pemisahan, tidak ada tabirnya. Nah, ini bagaimana? Nah, jelas fatwa MUI sudah memfatwakan itu, ada di fatwa Majelis Ulama Indonesia yang saya screenshot seperti berikut ini. Ya, itu ada ketika fatwa MUI menyinggung tentang pemikiran-pemikiran liberalisme atau Islam liberal saat dibahas oleh forum ulama Komisi Fatwa, ya, seperti screenshot yang ada di bawah ini. Jadi jelas MUI itu mengharamkan dan menyatakan itu sebagai bid'ah. Ya, bid'ah dalam agama. Artinya apa? Bid'ah agama ini dalam masalah pokok-pokok agama. Berinovasi di dalam inti dan pokok agama itu terlarang. Kalau berinovasi dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, itu sangat dianjurkan. Ya, karena nama Allah adalah Badi' al-Badi', yang mengadakan sesuatu yang tidak ada. Artinya berinovasi. Allah itu maha berinovasi. Allah itu inovator yang paling utama. Ya, karena dia menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Nah, dalam Islam berinovasi, mengadakan sesuatu yang tidak ada, itu cocok dalam urusan keduniaan. Ya, bukan dalam ibadah, bukan dalam akidah, prinsip-prinsip pokok agama, ya, dan juga bukan dalam masalah syariat yang bersifat qat'i atau pasti, ya, maklumun minad din bid darurah, yang menjadi aksioma dalam beragama. Nah, sholat adalah bagian dari aksioma beragama. Sholat adalah merupakan praktek ibadah mahdhah yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, kemudian gerakannya, bacaannya ditentukan oleh Rasulullah, tapi bagaimana syarat sahnya sholat itu harus harus bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, harus ada wudu, ya, kemudian harus menghadap kiblat kalau dia dalam keadaan normal, harus menghadap kiblat, ya, kemudian pakaiannya, tempatnya, alasnya itu semua suci, ya, tidak terkena najis. Nah, itu baru sah itu sholat. Kemudian bagaimana kalau sholat berjamaah aturannya, mulai dari imam, ya, memberikan contoh, kemudian bagaimana imam ini memimpin sholat berjamaah, apa yang dilakukan oleh makmum kalau imam itu luput, ya, misalnya kelupaan rakaat, kelupaan gerakan gitu, ya, itu semua ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk saf ketika sholat berjamaah. Bagaimana syarat imam itu, ya, adalah harus laki-laki yang balik, yang dewasa, yang berakal, ya, yang banyak hafalannya, yang alim, yang mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Kemudian makmumnya laki-laki, ya, di barisan yang pertama, anak-anak, setelah itu, ya, di barisan berikutnya baru kemudian jamaah kaum perempuan. Nah, apakah boleh perempuan menjadi imam di dalam sholat berjamaah? Boleh kalau dalam kondisi, ya, jamaahnya adalah sesama kaum perempuan dan ada anak dan juga boleh memimpin jamaah kalau ada laki-laki tapi masih di bawah umur, dia belum akil balik. Nah, perempuan boleh menjadi imam laki-laki yang belum akil balik. Ya.
Dan makmumnya ada perempuan dewasa dan ada anak laki-laki yang belum akil. Itu boleh perempuan menjadi imam dalam sholat jamaah. Ya, apakah memakai hadis yang dibawa oleh Aminah Wadud? Ya, hadis dari Ummu Warakah. Ya, yang dia sholat mengimami jamaah yang ada di rumahnya. Ya, itu diriwayatkan, dijelaskan oleh banyak para pakar ahli hadis mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan jamaah yang ada di rumah itu adalah orang-orang yang sudah uzur, ya, orang-orang yang tidak merdeka, ya, dan anak-anak yang menjadi jamaahnya daripada Ummu Warakah ini, ya begitu. Jadi cara memahami hadisnya seperti itu. Jamaahnya adalah anak-anak laki-laki yang di bawah umur atau orang yang sudah tua renta tidak sanggup lagi untuk menjadi imam dan ilmunya ataupun hafalannya tidak seperti perempuan ini yang memiliki hafalan yang bagus gitu ya. Nah, jadi ini kondisi khusus hadis Ummu Warakah yang digunakan oleh kaum feminis, ya, kaum liberal untuk melegalkan atau membenarkan seorang perempuan menjadi imam dalam sholat berjamaah. Itu kalau bicara tentang imam. Khatib Jumat nggak boleh juga, ya, perempuan tidak bisa menjadi khatib Jumat. Ya, itu sudah ketetapan ijma dari seluruh umat Islam. Kalau memang boleh, ya, itu tentu sudah dilakukan oleh istri Rasulullah SAW. Ketika Nabi wafat, ya, di situ ada Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kan masih banyak istri-istri Rasulullah yang masih hidup. Ya, dan istri Rasulullah adalah orang yang alim, orang yang berilmu tinggi. Ya, mungkin kedudukan ilmunya, zuhudnya, waraknya sama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, kenapa? Ibunda Aisyah atau Ibunda Ummu Salamah atau Ibunda Hafsah Ummul Mukminin itu tidak berani atau nekat memberanikan diri menjadi imam sholat jamaahnya, yang di situ ada sahabat-sahabat besar yang bahkan mungkin mereka berguru kepada istri-istri Rasulullah ini. Ya, mereka berguru. Abu Hurairah itu muridnya Aisyah. Ya, banyak sahabat Nabi, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, itu berguru kepada istri-istri Rasulullah SAW. Artinya mereka ini jadi guru dan sahabat itu murid-muridnya. Nah, kalau memang itu dibolehkan, ya, dan mereka mengerti bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam, tentu Ummahatul Mukminin ini lebih pantas untuk menjadi imam sholat mereka. Tetapi itu tidak dilakukan. Ini menunjukkan apa? Ijma. Bahwa yang menjadi pemimpin imam di dalam sholat berjamaah itu adalah harus kaum laki-laki. Ya, jadi ini ijma. Nah, termasuk juga saf dalam sholat. Ya, seluruh mazhab mengatakan tidak boleh saf perempuan campur dengan laki-laki. Dan tidak boleh juga mendahulukan atau saf perempuan ada di depan saf laki-laki. Bagaimana keadaannya kalau misalnya saf itu bercampur baur atau saf perempuan di depan laki-laki? Nah, jadi sholatnya nggak bakal khusyuk. Ya, nanti laki-laki yang di belakang perempuan dia memperhatikan perempuan. Nah, laki-laki yang di samping perempuan dia bisa ada pikiran-pikiran yang terganggu. Nah, maka itu posisi saf itu soffan ka'annahum bunyanun marsus itu diatur oleh Rasulullah dan itu jelas hadis-hadisnya bisa dilihat dalam screenshot di bawah ini, ya. Jadi masalah saf ini tidak bisa kita karena dia masuk ibadah mahdhah ta'abbudi, ya. Tapi urusan perempuan sholat pahalanya itu sama dengan laki-laki. Jadi ini bukan diskriminasi kepada kaum perempuan, ya. Jadi kalau misalnya perempuan safnya di belakang saf kaum laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi imam sholat berjamaah, perempuan tidak bisa menjadi khatib sholat Jumat, itu bukan merendahkan derajat kaum perempuan. Bukan untuk mengatakan berarti Islam ini mendiskriminasi kaum perempuan, tidak boleh perempuan jadi pemimpin. Tidak seperti itu, ya. Ini adalah ibadah mahdhah yang ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu pula yang mengangkat derajat kaum perempuan. Islam ini yang mengangkat derajat perempuan. Jadi tidak boleh kita pertentangkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menyetarakan kaum laki-laki dan perempuan dengan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, yang menetapkan bagian saf dari perempuan ini seperti bagaimana, ya, di belakang saf laki-laki, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang menentukan pembagian waris
anak laki-laki beda 2 kali lipat dari anak perempuan, itu bukan untuk mendiskriminasi. Bagaimana kesaksian satu laki-laki itu sama dengan 2 perempuan, itu bukan untuk mendiskriminasi kaum wanita. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dibaca di buku saya yang judulnya Tafsir Sesat, itu kita bahas semua di situ. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah masalah dia mengatakan ini adalah kami mengikuti mazhab Soekarno. Ya, perlu kita ketahui ya teman-teman yang dirahmati Allah, bicara tentang mazhab tentu tidak bisa kita dengan mudah enteng mengatakan itu adalah mazhab Soekarno. Pertama, ya Bapak proklamasi Indonesia, salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, dia bukan seorang ahli agama, ya, bukan ulama yang menekuni bidang ilmu agama, ya, sehingga tidak pas disebut seorang Insinyur Soekarno dengan kebesaran nama beliau, dengan besarnya jasa-jasa beliau untuk Republik ini, ya kita akui. Tapi kita tempatkan secara adil dan proporsional, adil dan beradab, menempatkan orang sesuai dengan makamnya, dengan tempatnya. Itulah adil dan beradab. Ya, beliau sebagai proklamator, ya, beliau sebagai salah satu bapak bangsa, ya, kita akui. Ya, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Beliau sebagai presiden pertama Indonesia, ya. Beliau bapak revolusi Indonesia, ya. Kita akui semua jasa-jasa itu. Tapi mengatakan bahwa beliau memiliki mazhab sebagaimana mazhab 4 dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tentu ini tidak bisa kita terima. Karena mazhab itu adalah sebuah sistem cara berpikir, ya, untuk mengambil istinbat hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan kaidah-kaidah yang baku, yang melalui hasil kajian, penelitian, penelaahan yang mendalam, ya, harus menguasai bidang-bidang, ya, mereka dikenal sebagai mujtahid, menguasai banyak ilmu-ilmu keislaman, tentu saja dengan menguasai ilmu bahasa. Sementara Bung Karno ini adalah beliau ini seorang yang sangat gemar membaca. Beliau memang cinta kepada Islam. Beliau disebutkan sebagai memiliki ideologi Islam juga, ya, sebagaimana misalnya ada ditulis di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Ini teman-teman saya tampilkan di sini gambar judul bukunya, ya. Di Bawah Bendera Revolusi ada 2 jilid, ya. Nah, di buku ini memang ada 13 tulisan Bung Karno tentang Islam. Ya, dia termasuk salah seorang pengagum dan pendukung pembaharuan Islam. Jelas di Bawah Bendera Revolusi. Bahkan dia mendukung sekali gerakan Muhammad bin Abdul Wahab atau yang dikenal dengan gerakan Wahabi. Karena itu sesuai dengan iklim padang pasir, nilai-nilai keaslian Islam, ya, itu dia sampaikan dengan apresiatif, ya, pada gerakan Wahabi itu, ya. Bung Karno juga di bawah buku Bendera Revolusi, di bawah Bendera Revolusi itu mengkritik keras taklid, sifat mengikuti, mengekor, membebek tanpa tahu dalil, ya, jumud, juga mengkritik tradisi ziarah kubur, bahkan dia menulis ada juga mengkritik sorban, celak mata, siwak dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi ada tulisan-tulisan itu, ya. Memang kita tidak bisa semuanya kita setujui. Nah, termasuk salah satu tulisan itu adalah tabir. Ya, tentang tabir pemisahan laki-laki dan perempuan itu dianggapnya sebagai simbol keterbelakangan. Memang ada di salah satu tulisan. Nah, saya screenshot buktinya ini, ya. Seperti itu. Jadi dia menolak kalau ada perkumpulan laki-laki dan perempuan itu menggunakan tabir, ya, karena itu dianggap simbol kemunduran. Terlepas setuju atau tidaknya, tentu bagi kalangan Muslim, ya, tabir itu, hijab itu suatu yang biasa. Ya, bahkan baju penutup aurat perempuan itu dinamakan hijab. Ya, biasa kita menyebutnya jilbab, gitu ya. Nah, soal tabir pemisah tempat duduk laki-laki dan perempuan, nah itu bisa kita diskusikan. Apakah perlu, apa hukumnya, wajibkah, sunnahkah, atau bolehkah, atau memang bagaimana, itu bisa kita mengundang para pakar dan ahli. Tetapi menyebutkan bahwa sholat campur safnya, kemudian tidak ada tabir, ya, kemudian itu disebut sebagai mazhab Soekarno. Nah, menurut saya ini berlebihan.
dan tidak pada tempatnya, ya, karena Bung Karno bukan imam mazhab, bukan ulama yang kata-katanya harus diikuti, ya. Beliau sebagai ideolog negara, sebagai peletak dasar Pancasila, oke, kita bisa mengikuti pandangan beliau, ya, tetapi juga menempatkan secara adil dan beradab. Tetapi untuk ilmu-ilmu agama tentu tidak bisa, ya, meskipun dia banyak menulis atau mendukung ide-ide pembaharuan misalnya. Nah, jadi saya kira ketika Panji Gumilang menyebut, ya, itu adalah mazhab Soekarno, ya, itu tidak bisa kita terima. Ya, Bung Karno mungkin dia cinta kepada Islam, dia belajar tentang Islam, dia kagum dengan ide pembaruan Islam, tapi dia bacaan luasnya tentang Islam itu dari buku-buku yang sayangnya itu bukan berasal dari buku-buku berbahasa Arab. Ya, kalau saja beliau bisa mengakses bahasa Arab dengan baik, seperti Buya Hamka, seperti Dr. Muhammad Nasir, seperti Ki Ahmad Dahlan, seperti ulama-ulama yang akrab dengan turas, ya, khazanah pemikiran Islam dengan akses bahasa Arab, pembaharuan Islamnya mungkin tidak akan jadi seperti itu. Ya, dia baca tentang Islam itu apa? Dari buku-buku berbahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bisa jadi juga beliau membaca dari buku-buku yang ditulis oleh kalangan orientalis, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Bung Karno ini tidak bisa disebut sebagai imam mazhab. Ya, sebab mazhab itu konsekuensinya adalah dia seorang mujtahid, ya, yang dapat menyimpulkan hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan metodologi yang ketat, dengan penguasaan ilmu-ilmu keislaman yang luas wawasannya, dan mengerti tentang dasar-dasar ilmu tentang bahasa Arab. Jadi Bung Karno itu tidak bisa disebutkan sebagai ulama yang ahli tentang agama Islam, meskipun ada misalnya, ya, seorang tokoh liberal dari Pakistan yaitu Profesor Fazlur Rahman itu memasukkan Soekarno ini, ya, sebagai tokoh modernisme Islam Indonesia, ya, tokoh modernisme Islam Indonesia. Dia memang pernah mengecam keras tabir yang digunakan di masjid atau pertemuan untuk memisahkan jamaah perempuan dari jamaah laki-laki. Nah, memang itu. Tapi menyebut dia sebagai ulama, sebagai memiliki madhab, ya, tanpa dengan agama tertentu, saya kira itu terlalu berlebihan. Ya. Nah, anehnya, ya, Panji Gumilang menyebut mazhab Soekarno, dia ikut dalam pandangannya seperti itu, tapi kenapa dia tidak mengambil pandangan Soekarno yang anti penjajahan Israel terhadap Palestina? Ya. Dia menggaungkan salam ala Yahudi, Havenu, ya, Shalom Aleichem, ya. Itu lagunya sama dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh kelompok Yahudi, ya, dalam acara resmi mereka atau ketika menyambut imigran-imigran Yahudi dari seluruh dunia untuk tinggal di Israel. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ini kan sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita Bung Karno. Cita-cita Bung Karno itu adalah politik yang revolusioner, ya, politik yang anti penjajahan. Nah, Israel itu adalah negara penjajah, dan Bung Karno selama hidupnya sampai akhir hayatnya itu tetap menentang penjajahan Israel, menarik tim Indonesia untuk tidak boleh bertanding dengan timnasnya Israel di zaman dulu seperti itu. Jadi keras Bung Karno ini, ya, meskipun dia tokoh dunia gerakan non-blok dengan konferensi Asia Afrika yang sangat historis dan sangat dikagumi oleh negara-negara Arab, Aljazair, Maroko, Libya, ya, Mesir, itu Arab Saudi itu mengagumi Bung Karno. Ada nama jalan Ahmad Soekarno di Maroko dan di kota Rabat di Maroko, dan di Kairo Mesir ada jalan Ahmad Soekarno. Ya, nah, tetapi pandangan ini mesti diikuti oleh Panji Gumilang kalau dia setia sebagai pengikut atau pengagumnya Bung Karno. Ya,
Jangan dalam masalah keagamaan dia bilang saya ikut mazhab Bung Karno, padahal Bung Karno bukan ahli agama, bukan ahli, bukan seorang mujtahid dalam menentukan hukum syariat, ya, dalam hukum fikih Islam, ya. Tapi mestinya dia menjadikan Bung Karno sebagai ideolog bangsa, ideolog dunia. Nah, kalau itu dia mesti mengikuti mazhabnya Bung Karno, mazhab politik Bung Karno. Nah, itu saya setuju. Kalau disebut mazhab politik Bung Karno, dia mesti mengikuti apa? Garis tegas Bung Karno yang diwarisi oleh anak cucu keturunannya dan juga partai yang ruling party sekarang ini, itu menolak dan menentang penjajahan Israel atas Palestina. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam program WFS Menjawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.